Upload. Kali ini saya kembali untuk membahas sebuah alur cerita film survival yang diambil dari kisah nyata dan film ini berjudul Run Boy Run. Film ini dirilis pada tahun 2013. Cerita ini berlatar belakang pada tahun 1942 saat Perang Dunia Kedua di Polandia, di mana kala itu tentara Nazi Jerman sudah berhasil menguasai Polandia dan melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap umat Yahudi. Lalu di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang anak Yahudi berusia 8 tahun bernama Srulik yang kabur dari penjara bersama ayahnya. Terlihat di sana tentara Nazi mengejar keduanya, lalu berhenti tepat di jembatan tempat keduanya bersembunyi. Karena takut ketahuan dan dibunuh, akhirnya ayah Srulik memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi mengalihkan perhatian tentara Nazi agar Srulik selamat. Sebelum melakukannya, sang ayah meminta jika nanti dalam perjalanan Srulik bertemu dengan orang Kristen, maka dirinya jangan memberitahukan nama aslinya, melainkan harus mengaku bernama Yorek Stania, agar mereka mengira bahwa Srulik adalah orang Kristen bukan orang Yahudi, sehingga mereka merasa kasihan kepada Srulik. Setelah mengatakan hal itu, lantas ayahnya pun keluar dan berlari hingga dirinya mati ditembak tentara Nazi. Sementara Srulik selamat karena perhatian tentara Nazi teralihkan oleh ayahnya. Srulik berhasil kabur ke hutan dan bertemu dengan anak-anak lain yang bernasib sama seperti dirinya. Lalu Srulik pun bergabung dengan mereka dan bermalam di hutan tersebut. Paginya, mereka pergi ke sebuah desa yang paling dekat dari hutan, mencari sayuran, buah-buahan beserta ayam milik petani. Namun sialnya, sebelum mereka mendapatkan makanan yang banyak, petani itu keluar dan mengejar mereka. Seorang dari mereka tertangkap oleh si petani, sementara yang lain kabur dan tidak menolongnya karena mereka juga takut tertangkap. Setibanya di hutan, mereka pun memasak ayam hasil tangkapan tadi. Setelah matang, mereka pun menyantapnya. Menyantapnya dengan sangat lahap mengingat sudah beberapa hari mereka belum makan. Sesudah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan ketika mereka sedang mencari makanan, tiba-tiba di sana, salah seorang dari mereka melihat sepasang suami istri sedang diburu oleh tentara Nazi. Melihat itu spontan mereka pun kabur ketakutan. Hanya Srulik yang kabur terpisah dari teman-temannya. Dirinya terjatuh hingga pingsan. Usai terbangun, Srulik pun memanggil teman-temannya. Namun teman-temannya tidak ada yang menjawab, karena memang mereka sudah pergi jauh meninggalkan tempat tersebut. Tentunya kenyataan itu membuat Srulik merasa sedih, sebab kini dirinya harus bertahan hidup sendirian dari buruan tentara Nazi dan juga ganasnya hutan. Keesokan harinya, Srulik pergi ke sebuah desa terdekat dan mencuri pakaian milik penduduk desa tersebut. Selepas mengganti pakaiannya, Srulik meneruskan perjalanan melewati sungai dalam keadaan hujan lebat. Setibanya di suatu tempat, Srulik menangkap ikan dan membakarnya lalu memakannya dengan sangat lahap. Beberapa bulan telah berlalu. Hari ini, musim berganti menjadi musim salju. Srulik kembali pergi ke sebuah desa dan mencuri pakaian hangat milik seorang penduduk, membuat orang itu marah dan menangkap Srulik, kemudian memukulinya. Ketika ia pergi ke dalam untuk mengambil tali dan mengikat Srulik, Srulik kabur sambil membawa baju hangat tadi. Lagi-lagi, Srulik berhasil kabur. Ia meneruskan perjalanan melewati hutan. Dalam perjalanan, dirinya dihadang badai salju yang sangat lebat. Karena hal itu, akhirnya Srulik pun terpaksa berhenti dan membuat tempat berlindung sederhana di bawah pohon. Dalam keadaan kedinginan, awalnya di sini Srulik tidak berniat untuk meneruskan perjalanan, disebabkan kala itu hujan saljunya sangat lebat, ditambah keadaan tubuhnya juga sudah sangat lemah. Namun ketika ia teringat perkataan ayahnya bahwa dirinya harus kuat dan tetap hidup, akhirnya Srulik bangkit dan melanjutkan perjalanan dengan kaki yang pincang. Selepas berjalan cukup jauh, Srulik sampai di sebuah desa. Srulik mencoba mengetuk salah satu pintu rumah penduduk desa tersebut. Tak lama seorang perempuan Kristen pemilik rumah itu keluar kemudian membawa Srulik masuk dengan penuh rasa kasihan. Paginya, perempuan tersebut membangunkan Srulik dan mengajaknya makan. Saat sedang makan, perempuan itu memberitahukan kepada Srulik bahwa dirinya bernama Sarah. Lantas Sarah pun menanyakan siapa namanya. Srulik menjawab bahwa dirinya bernama Yorek Stania. Mendengar itu, di sini Sarah mengetahui bahwa nama anak kecil yang ada di hadapannya itu bukan Yorek Stania.
sebab nama Yurek Staniak itu adalah nama orang Kristen. Dan jika anak kecil yang ada di hadapannya ini adalah orang Kristen, pasti dirinya tidak akan bernasib terlantar seperti ini, mengingat yang diburu oleh Hitler itu hanyalah orang Yahudi. Sarah mengatakan dirinya tahu bahwa Srulik sedang berbohong, akan tetapi dirinya tidak akan marah karena Srulik adalah anak yang baik. Disebabkan Sarah ini sangat menyayangi Srulik, lantas setiap harinya Sarah pun mengajarkan kepada Srulik perilaku-perilaku Kristen dengan tujuannya supaya Srulik tidak disangka orang Yahudi oleh orang-orang Kristen. Selain itu, Sarah juga memperingatkan bahwa Srulik jangan pernah memperlihatkan sunatnya kepada siapapun, agar identitas Yahudinya tidak diketahui oleh orang-orang Kristen. Beberapa minggu kemudian, akhirnya malam Natal pun tiba, yang mana di malam Natal tersebut Sarah memberikan hadiah kepada Srulik berupa sepatu, membuat Srulik bahagia dan langsung memeluk Sarah. Keesokan harinya, ketika Sarah keluar hendak mengambil kayu bakar, di sana dirinya menemukan banyak bekas pijakan sepatu tentara Nazi. Melihat itu spontan Sarah pun langsung masuk dan menghampiri Srulik. Sarah memberitahukan bahwa sekarang Srulik harus segera pergi dari rumahnya, disebabkan para tentara Nazi datang berpatroli ke desa tersebut mencari orang-orang Yahudi. Sebelum pergi, Sarah memberikan kalung salib beserta tasbih. Sarah mengatakan jika nanti di desa lain tidak ada seorang pun yang mau mengasihani Srulik, maka Srulik bisa kembali ke rumahnya. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya Srulik pun sampai di sebuah desa lain. Lalu dirinya pun mengetuk salah satu pintu rumah penduduk desa tersebut dengan perilaku Kristen yang sangat sopan. Awalnya seorang perempuan pemilik rumah itu berniat membawa Srulik masuk ke dalam rumahnya. Namun anaknya keluar dan mengusir Srulik. Ia takut bahwa nanti jatah makanannya akan dihabiskan oleh Srulik. Menerima kenyataan itu, Srulik tidak putus asa. Lantas ia pun pergi dan mengetuk pintu rumah lain. Dan kali ini Srulik beruntung, dikarenakan pemilik rumah tersebut yang bernama Wensky adalah orang baik. Lalu saat itu, Wensky pun membawanya masuk. Setibanya di dalam, Srulik mengatakan bahwa dirinya ingin tinggal di rumah Wensky. Dan sebagai bayarannya, Srulik akan bekerja setiap hari untuk membantu Wensky. Mendengar itu, Wensky yang merasa kasihan kepada Srulik pun menyetujuinya. Suatu hari setelah selesai bekerja, anak Wensky yang bernama Isal mengajak Srulik bermain bola. Dengan senang hati Srulik pun menerima ajakan Isal. Di sini terlihat ketika seorang anak yang waktu itu mengusir Srulik hendak memasukkan bola ke gawang, namun berhasil digagalkan oleh Srulik. Hal itu membuat anak itu semakin membenci Srulik. Tiba di musim semi, ketika Srulik pulang dari ladang, di tengah perjalanan dirinya menemukan seekor anjing yang pincang bernama Boci. Lalu dirinya pun membawa si Boci tersebut dan mengobatinya hingga beberapa hari kemudian, akhirnya si Boci pun sembuh. 1 bulan kemudian, yang mana saat itu Srulik lupa ikut kencing bersama teman-temannya. Melihat itu, Embik yang sangat benci kepada Srulik pun menarik tubuh Srulik dan memperlihatkan kelaminnya kepada mereka bahwa Srulik ini ternyata bukanlah orang Kristen, melainkan orang Yahudi. Embik mengatakan bahwa dirinya akan melaporkan keberadaan Srulik tersebut kepada tentara Nazi agar Srulik ditangkap. Akhirnya, Wensky pun menyuruh Srulik pergi demi keselamatannya. Terlihat di sana ketika Srulik pergi bersama Boci, Wensky mendoakannya agar Srulik selamat dan tidak tertangkap oleh tentara Nazi. Dalam perjalanannya, ia melihat belibis, lalu ia melempar belibis itu. Kemudian si Boci yang pintar pun berlari mengambil belibis tersebut dan memberikannya kepada Srulik. Setelah dibakar, lalu Srulik pun memakan daging belibis itu, dan dirinya pun tidak lupa membaginya dengan si Boci. Esokan harinya ketika terbangun, Srulik tidak menemukan Boci ada di sampingnya. Tak lama dari sana, dirinya mendengar suara tembakan. Mendengar itu, lantas dirinya pun berlari menghampiri dari mana suara tembakan tersebut berasal. Tibanya di suatu tempat, Srulik menemukan Boci sudah mati ditembak oleh pemburu. Melihat bahwa anjingnya yang ditembak itu milik Srulik, tanpa meminta maaf, sang pemburu itu langsung pergi. Kemudian di sana ada seorang pemburu baik. Dia rela memberikan sebungkus makanan beserta korek api kepada Srulik. Selepas para pemburu itu pergi, Srulik menguburkan Boci.
sambil menangis disebabkan si Buci anjing yang sangat mengerti dan banyak membantu dirinya dalam mencari makanan. Srulik yang kala itu melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanannya dia bertemu dengan sepasang suami istri. Lalu saat itu mereka pun mengajak Srulik ikut ke rumahnya. Mendengar itu tanpa pikir panjang, Srulik pun menerima ajakan mereka, disebabkan kelihatannya mereka adalah orang baik. Dalam perjalanan, saking lelahnya Srulik ketiduran, dan ketika terbangun Srulik menemukan dirinya sudah berada di pangkalan tentara Nazi, yang ternyata pasangan suami istri tersebut adalah orang jahat yang menipu Srulik agar mereka mendapat hadiah dari tentara Nazi. Kemudian kala itu, Srulik pun dibawa oleh kapten dan dimasukkan ke penjara. Paginya Srulik dibawa oleh letnan dan dihadapkan kepada jenderal kejam. Saat diinterogasi awalnya di sini Srulik tidak mau mengaku bahwa dirinya orang Yahudi. Bahkan Srulik mencoba meyakinkan dengan cara menunjukkan perilaku-perilaku Kristen, bertujuan agar dia percaya. Namun, sayangnya mereka tidak percaya dan tetap tidak mempercayainya. Karena ketika dilihat ternyata kelamin Srulik sudah disunat, hingga akhirnya Srulik pun dibawa keluar mau dihukum mati. Namun, ketika sang jenderal sedang membakar rokok, Srulik berhasil melarikan diri. Lalu ia bersembunyi di balik pintu gudang. Hal itu membuat jenderal marah, dan ia memasuki gudang tersebut mencari Srulik. Lalu kala itu Srulik yang bersembunyi di balik pintu pun menutup pintunya dan kemudian kabur meninggalkan tempat tersebut. Tentunya kenyataan itu menjadikan jenderal semakin marah dan menyuruh semua bawahannya mengejar Srulik. Srulik yang kala itu kabur, dirinya bersembunyi di bawah jembatan di pinggir sungai. Namun sialnya, di sini Srulik diketahui oleh kapten, membuat dirinya kembali kabur beralih ke hutan. Setelah berlari cukup jauh dari sini, awalnya Srulik merasa aman. Terlihat di sana dirinya berjalan berbelaskan di bawah rawa dengan sangat santai. Namun naasnya, tak lama kapten datang beserta bawahannya. Melihat itu, spontan Srulik pun bersembunyi di balik pohon tumbang yang ada di rawa tersebut. Walaupun dirinya tidak melihat Srulik di bawah rawa itu, tetapi si kapten menyuruh para bawahannya untuk menembak, dengan harapan jika Srulik ada di rawa itu, dirinya mati tertembak. Berkat kasih sayang sang pencipta, Srulik yang kala itu bersembunyi di balik pohon tumbang tersebut, dirinya selamat, tidak tertembak oleh mereka. Menjelang malam tiba, selepas lolos dari jeratan tentara Nazi, di hutan Srulik bertemu dengan seorang pemuda Yahudi yang bernasib sama seperti dirinya. Lalu si pemuda itu pun membagi ayam bakar yang sedang dimakannya kepada Srulik. Berpisah dengan pemuda tersebut, kemudian dirinya meneruskan perjalanannya sendiri menuju desa. Sesampainya di sana, Srulik menemukan banyak petani sedang memanen gandum. Lantas di sana Srulik pun bertanya kepada seorang petani bernama Daniel, "Apakah kamu membutuhkan seorang pekerja?" Daniel menjawab tidak, karena dirinya juga bekerja kepada orang lain. Lalu, saat itu Daniel pun membawa Srulik ke bosnya. Ia pun langsung menyampaikan maksud kedatangannya kepada bosnya yang bernama Nyonya Lydia, bahwa Srulik ingin bekerja di ladang gandumnya. Mendengar itu, Nyonya Lydia yang baik pun mengizinkannya. Tak lama suami ia pun keluar dan membuat Srulik terkejut karena ternyata suami Lydia ini adalah jenderal. Melihat Srulik yang ada di hadapannya, spontan sang jenderal yang sangat membenci Srulik pun langsung menghampiri dan memegang tangan Srulik dengan sangat kuat. Namun beruntungnya saat itu ia tak membunuh Srulik karena dirinya malu oleh istrinya. Suatu hari ketika Srulik hendak memasukkan gandum yang sudah digilingnya, jantungnya menyangkut menjadikan Suatu hari ketika Srulik hendak memasukkan gandum yang sudah digilingnya ke dalam kantong, tanpa sengaja kantongnya menyangkut menjadikan tangan kanannya terjepit oleh mesin penggiling gandum tersebut. Melihat itu, Nyonya Lydia segera membawa Srulik ke rumah sakit dengan Daniel. Sesampainya di rumah sakit, seorang dokter enggan mengobati Srulik disebabkan Srulik adalah orang Yahudi. Karena hal itu, lantas Nyonya Lydia pun memanggil dokter kepercayaannya. Kemudian saat itu, sang dokter pun menolong Srulik dan mengamputasi tangannya. Beberapa hari kemudian, dokter itu datang menjenguk Srulik sambil membawa seorang biarawati. Biarawati itu bernama Aldona. Dia ditugaskan untuk menjaga Srulik. Selepas tangan kanannya diamputasi, Srulik sering marah-marah seolah putus asa, karena kini dirinya tidak memiliki tangan kanan.
Namun setelah Nyonya Lydia dan Daniel menjenguknya, Srulik menjadi lebih tenang dan menerima takdir yang telah ditetapkan untuknya. Saat ini di rumah sakit tersebut, Srulik berteman dengan seorang kakek-kakek baik bernama Ferdinand. Selain itu, sekarang Srulik juga lebih dekat dengan biarawati Aldona, membuat dokter yang enggan mengobatinya tadi semakin benci dan langsung melaporkan keberadaan Srulik tersebut kepada tentara Nazi. Beruntungnya sebelum tentara Nazi itu tiba di rumah sakit tersebut, Daniel yang mendengar hal itu segera datang dan mengajak Srulik pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Jadi di saat tentara Nazi itu tiba, Daniel sudah berhasil membawa Srulik keluar dari rumah sakit tersebut lewat jalan pintas. Sesudah jauh dari rumah sakit tersebut, Daniel membayar seorang kakek-kakek untuk mengantarkan Srulik ke hutan, bertujuan agar Srulik selamat dan tidak tertangkap oleh tentara Nazi. Malamnya Srulik beristirahat di sebuah gua. Srulik pergi ke desa yang ditinggali Sarah, kemudian dirinya mengetuk satu persatu pintu rumah para petani dan memintanya untuk tinggal di rumah mereka, yang mana sebagai bayarannya Srulik akan membantu pekerjaan mereka. Namun naasnya semua petani yang ada di desa Sarah tidak ada seorang pun yang mau menerima Srulik, menjadikan Srulik kembali berjalan dengan perasaan yang sangat sedih. Ketika Srulik sedang mengambil sisa-sisa kentang dari ladang petani, tanpa disangka tentara Nazi lewat ke tempat tersebut. Dan sialnya mereka melihat Srulik, membuat Srulik kabur ketakutan dan terpaksa mendatangi rumah Sarah. Tetapi sialnya, tak lama dari itu, tentara Nazi yang dipimpin oleh Kapten Utin datang ke rumah Sarah dan menanyakan Srulik. Disebabkan tadi Kapten Utin melihat bahwa Srulik larinya ke rumah Sarah. Mendengar itu, Sarah yang menyayangi Srulik pun mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya tidak menyembunyikan anak Yahudi di rumahnya. Di sini Kapten Utin mengetahui bahwa Sarah berbohong, karena tadi dirinya jelas melihat bahwa Srulik lari ke rumah Sarah. Kemudian saat itu Kapten Utin pun menyuruh semua bawahannya untuk memeriksa rumah Sarah. Disebabkan di ruangan atas mereka tidak juga menemukan Srulik, lantas Kapten Utin pun menyuruh Sersan agar memeriksa ke ruangan bawah. Membuat Sarah yang melihatnya deg-degan karena dirinya menyembunyikan Srulik di ruangan tersebut. Namun beruntungnya di sini Sersan tidak berhasil menemukan Srulik. Meskipun mereka melihat sendiri bahwa Srulik tidak ada di rumah Sarah, akan tetapi Kapten Utin yang kejam dirinya tega menyuruh bawahannya membakar rumah Sarah beserta penduduk desa tersebut, menjadikan penduduk desa itu menderita. Selepas Kapten Utin beserta semua bawahannya pergi jauh, Sarah masuk ke ruangan bawah tanah dan mengeluarkan Srulik dari tempat persembunyiannya. Kemudian membawanya keluar dari ruangan tersebut. Setibanya di luar, Sarah menyuruh Srulik pergi karena desa tersebut sudah tidak aman lagi. Sebelum pergi jauh dari sana, Srulik menatap puas kepada Sarah disebabkan Sarah sudah menyelamatkan hidupnya. Di mana saat itu Srulik yang pergi dari rumah Sarah, dirinya mengunjungi desa-desa lain untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan makanan dan tempat tidur. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1945, Srulik yang kala itu berada di sisi hutan, dirinya melihat di sana banyak tentara Uni Soviet melewat ke tempat tersebut. Tanpa sengaja di sana Srulik bertemu dengan seorang anak perempuan Kristen yang baik bernama Lina. Setelah berkenalan, lalu Alina pun membawa Srulik dan memperkenalkan Srulik kepada ayahnya yang bernama Dasma. Ketika sedang makan, Alina mau minta izin kepada ibunya yang bernama Nani agar memperbolehkan Srulik tinggal bersama mereka. Mendengar itu, Nani pun mengizinkannya karena Nani melihat bahwa Srulik ini adalah anak yang baik. Meskipun kedua orang tua Alina memperbolehkan Srulik tinggal di rumahnya, akan tetapi Srulik yang mempunyai rasa malu itu tidak mau tinggal diam. Yang mana setiap harinya Srulik selalu membantu pekerjaan Dasma. Dan setelah selesai bekerja, Srulik suka menghabiskan waktunya bersama Alina. Selain itu, Srulik juga suka ikut ke gereja bersama keluarga Dasma. Hingga suatu hari akhirnya Srulik memutuskan untuk masuk Kristen, menjadikan Alina dan kedua orang tuanya merasa bahagia. 2 minggu setelah Srulik tinggal di rumah Dasma, akhirnya Polandia merdeka, bebas dari cengkraman Nazi Jerman. Terlihat di sana, Dasma beserta penduduk desa itu merayakan kemerdekaan tersebut dengan pesta tua, yang mana saat itu Srulik juga ikut merayakan kemerdekaan tersebut bersama mereka. Dengan cara menyalakan lonceng gereja, sebenarnya pada tahun 1945, Polandia belum merdeka sepenuhnya. Sebab tentara Nazi Jerman keluar dari Polandia pada saat itu bukan diusir oleh mereka,
melainkan oleh Uni Soviet. Namun kemudian setelah itu di sana Uni Soviet memasang rezim komunis yang represif, membuat rakyat Polandia menderita, dan pada tahun 1980, Polandia akhirnya berhasil menjatuhkan dan membuang kekuasaan komunis Uni Soviet. Hingga akhirnya mereka pun merdeka seutuhnya. Oke, lanjut. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1948, seorang agen penelitian Yahudi yang bernama Klimans datang ke rumah Das, menjemput Srulik untuk berimigrasi ke Israel. Melihat itu di sini Srulik pun spontan menolak karena dirinya sudah betah tinggal di rumah Dasman. Meskipun Srulik menolak, akan tetapi Klins memaksa dan memasukkannya ke mobil, membuat Srulik tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam perjalanan, ketika Klimans menghentikan mobilnya dikarenakan ada domba yang menghalangi jalan mereka, Srulik kabur. Melihat itu, Klimans pun spontan mengejarnya. Sesudah berhasil menangkap Srulik, ia mengatakan bahwa Srulik tidak boleh datang ke Israel dalam keadaan beragama Kristen. Lantas ia pun mengambil kalung salib tersebut dan melemparkannya. Setelah berhasil mengambil kalung salib tersebut, Srulik mengungkapkan bahwa dirinya tidak mau kembali lagi beragama Yahudi. Disebabkan gara-gara memeluk agama Yahudi, dirinya diburu layaknya seperti hewan. Bahkan kini dirinya kehilangan tangan kanan. Klimans merayu Srulik dengan mengingatkan masa depannya, membuat hati Srulik luluh lalu mengikuti kemauannya. Ketika hendak masuk mobil, Srulik mengatakan bahwa sebelum pergi ke Israel dirinya ingin pulang dahulu ke kampung halamannya. Mendengar itu, dia pun menyetujuinya. Sesampainya di sana, Srulik mendatangi saudara almarhum ibunya. Melihat Srulik masih hidup, di sini dia merasa bahagia dan langsung memeluknya dengan penuh kasih sayang. Kemudian kala itu Srulik pergi ke rumah bekas tempat tinggalnya. Saat menengok dari jendela, di sini Srulik menangis karena teringat kepada almarhum ayahnya yang mati dibunuh oleh tentara Nazi demi menyelamatkan dirinya. Ketika Srulik sedang menangis, saudaranya dan Klimans pun ikut bersedih. Di sana saudaranya pun menenangkan Srulik agar dirinya tetap tabah walaupun kedua orang tuanya telah meninggal. Sesudah merasa tenang lalu berpamitan kepada saudaranya, Srulik pun dibawa pergi ke Israel oleh Klimans. Setibanya di Israel, Klimans memasukkan Srulik ke asrama yang mana di sana Srulik melanjutkan sekolahnya sampai lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, Srulik mengajar matematika di sebuah universitas. Lalu di sana dia menikah dengan seorang wanita Rusia. Dan di akhir cerita kita akan diperlihatkan dengan Srulik yang asli, yang kini sudah kakek-kakek. Terlihat saat itu dirinya sedang liburan di pantai bersama istri, anak, dan cucunya. Di sana terlihat mereka sangat bahagia. Selesai deh. Thanks semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.